Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Beberapa waktu yang lalu viral pemberitaan tentang warung-warung angkringan di pinggir jalan itu akan dikenakan pajak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Islam dalam menangani ini, atau khilafah dulu itu seperti apa? Apakah memang khilafah dulu pernah menerapkan hal ini? Sahabat semua, pada masa kekhilafahan ya, terutama di era awal itu Khulafaur Rasyidin dan Kekhalifahan Umayyah serta Abbasiyah, kebijakan ekonomi cenderung didasarkan pada sebuah prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta perlindungan terhadap ekonomi lemah atau kaum yang lemah. Nah, beberapa prinsip dan kebijakan ekonomi dalam kekhilafahan Islam ya, itu ada beberapa yang bisa ana sedikit jelaskan gitu ya. Pertama, ada yang disebut dengan zakat dan usr ya, di mana kontribusi utama dalam Islam itu zakat yang hanya berlaku bagi umat Islam dan ditujukan untuk mereka yang mampu ya. Zakat ini sahabat semua bersifat proporsional terhadap kekayaan yang dimiliki dan memiliki batas minimal atau biasa disebut dengan nisab gitu ya, di mana seseorang diwajibkan membayarkan zakat jika hartanya itu sudah melebihi jumlah tertentu. Nah, selain zakat ada juga yang disebut dengan usr yang merupakan kontribusi 10% atas hasil panen bagi para petani-petani muslim. Ada juga yang disebut dengan jizyah, sahabat semua. Jizyah ini adalah kewajiban yang dikenakan kepada non-muslim ya, sebagai bentuk perlindungan negara ya. Namun sifatnya jizyah ini juga adil dan tidak memberatkan. Hanya laki-laki dewasa dan mampu serta produktif yang dikenakan jizyah ini ya, sementara anak-anak perempuan ya, kaum wanita, anak-anak, orang tua, dan orang yang memiliki disabilitas itu dibebaskan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kharaj, di mana kharaj ini dikenakan atas tanah yang dikuasai oleh muslim maupun non-muslim. Kharaj ini ditetapkan sahabat semua berdasarkan produktivitas tanah ya, dan kemampuan petani. Jadi bukan angka yang ditetapkan secara kaku gitu ya. Kemudian tidak ada beban yang menindas. Kekhilafan Islam ya, terutama di era awal dikenalkan kebijakan ekonominya yang tidak menindas dan bahkan membebaskan kaum miskin dari berbagai kewajiban. Mereka yang tidak mampu, itu tidak mampu bekerja ya, tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, itu tidak dikenakan beban kewajiban. Dan dan kebijakan ini dipertahankan untuk memastikan keadilan sosial. Nah, contoh yang mencerminkan dari keadilan sosial dalam kekhilafan ini adalah ketika khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, membebaskan rakyatnya dari kewajiban yang mereka tidak mampu, yang tidak bisa mereka bayar. Dan bahkan dalam beberapa kasus justru negara lah yang memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, yang miskin gitu. Nah, pengenaan beban ekonomi yang berat hingga belasan juta rupiah per bulan seperti yang dibebankan kepada warung angkringan itu tidak memiliki preseden dalam sejarah kekhilafahan Islam. Pada masa tersebut ya, pada masa kekhilafahan, kebijakan ekonomi itu selalu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan memastikan bahwa kewajiban yang dikenakan tidak mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Jadi jika kebijakan ekonomi itu di era kekhilafahan dianggap terlalu berat atau tidak adil ya, maka masyarakat ya atau warga negara khilafah itu bisa menyampaikan keluhannya kepada khalifah atau para hakim, dan masalah tersebut ya itu akan ditinjau ulang untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
Nah, sahabat semua, kebijakan seperti ini justru menunjukkan bahwa sistem ekonomi di masa kekhilafahan Islam itu sangat amat berbeda dari beberapa kebijakan modern yang saat ini ya, itu kurang mempertimbangkan beban dari ekonomi masyarakat kecil. Gitu. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis ya, pajak itu adalah masukan utama atau pemasukan utama, sumber utama dari negara, di mana negara dibangun atas penerimaan pajak, juga ditambah dengan riba atau bunga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika aktivitas riba dan zina itu sudah legal atau sudah membudaya, menyebar di tengah-tengah masyarakat di sebuah negeri atau di sebuah negara, maka itu sama saja dengan negeri itu menghalalkan azab Allah atasnya. Jadi wajar kalau sampai dengan hari ini kondisi Indonesia ya, kondisi negeri-negeri muslim belum juga beranjak kepada sebuah kemakmuran kesejahteraan yang hakiki. Kenapa? Karena syariah Islam, karena hukum Quran dan Sunnah itu ditinggalkan dan tidak diterapkan secara kafah. Jadi sahabat semua, masih betah